Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdah, la ilaha illa anta, ya nan ya manan, ya badi'as samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang sama-sama mengharap ridha Allah. Malam ini lagi dan lagi Allah masih berikan kita kekuatan untuk bisa hadir di tempat ini. Insya Allah malam ini kita akan bahas permasalahan tentang goilan. Jadi apa itu goilan dan kenapa asbab goilan ini bisa mengganggu manusia dan bagaimana cara menangani agar putus dengan hubungan dengan goilan. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai, sama-sama kita doa kefahaman. Ayo kita sama-sama doa kefahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukmau wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minadz dzulumati ilan nur wa janibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang sama-sama mengharap ridha Allah. Seperti saya bilang tadi, insya Allah malam ini kita akan bahas tentang goilan. Jadi apa itu goilan? Goilan adalah jin yang usianya lebih dari 10.000 tahun. Jadi sudah lebih 10.000 tahun. Jadi yang termasuk goilan ini apa aja? Jadi jin-jin tua yang dia ini termasuk zuriyah iblis. Zuriyah ini anak keturunan. Jadi zuriyah iblis ini, iblis sendiri termasuk, berarti termasuk goilan karena di atas 10.000 tahun. Jadi iblis termasuk goilan. Kemudian jadi goilan ini termasuk jin-jin ifrit. Jadi ifrit ini termasuk goilan karena ifrit ini umurnya panjang-panjang. Jadi tidak semua jin ini umurnya panjang, Pak. Jadi jin-jin yang terkini ini yang di akhir zaman seperti manusia kan dulu umurnya panjang-panjang. Nabi Adam dulu umurnya itu sampai ribuan. Makin kesini makin ratusan, makin kesini makin puluhan. Jadi jarang orang sekarang yang kalau manusia jarang yang usianya lebih 100 kan. Jarang kan? Begitu juga jin. Jadi jin ini tidak semua sekarang itu makin yang jin-jin akhir zaman ini usianya juga nggak sampai 10.000 tahun. Jadi kalau bagi mereka jin-jin goilan ini kadang mereka usianya 30.000 tahun atau 50.000 tahun, mereka belum tua. Kadang-kadang mereka masih muda atau mungkin kalau manusia ini seperti umur 40 tahun. Ya. Jadi goilan ini jin yang usianya di atas 10.000 tahun. Bayangkan kalau jin ini usianya 40.000 tahun. Kira-kira sudah berpengalaman enggak menggoda manusia? Pengalaman enggak? Besar pengalaman. Pengalamannya besar. Kemudian pengalaman untuk nyakiti manusia enggak? Pengalaman, bunuh juga. Jadi otomatis ilmu mereka tinggi. Jadi goilan ini karena usianya taruhlah 30.000 tahun, jin-jin zaman dahulu. Jadi insya Allah mereka ini bisa terbang ke langit. Jadi mereka ini dulu sebelum Nabi Muhammad kan masih bisa ini naik ke langit. Tapi kalau sekarang kan enggak. Tapi mereka udah pernah mencuri dengar di langit. Pernah. Jadi mereka pernah mencuri dengar di langit. Tapi sekarang kan udah enggak bisa. Tapi mereka tetap ilmunya tinggi. Jadi ilmunya mereka tetap tinggi. Suatu saat kita bahas lebih dalam tentang goilan. Tapi malam ini bagaimana kita cara kenapa goilan ini
bisa mengganggu manusia. Jadi goilan ini bisa mengganggu manusia karena 3 hal. Pertama karena keturunan. Kedua karena dia terkena sihir. Tapi tidak semua jenis sihir. Yang ketiga karena dia ngilmu. Jadi itu ilmunya pun juga ilmu-ilmu yang tinggi. Kita bahas satu persatu. Karena jika pertama karena keturunan, maka jika keturunan bisa jadi ketika pasien ini atau kita ketika meruqyah seseorang, terus pasien ini terus kemasukan jin goilan yang di atas 10.000 atau 30.000 tahun. Ini ketika kemasukan itu, ini tidak mudah untuk mengalahkan mereka goilan. Kenapa? Pertama karena ilmunya tinggi. Kedua mereka bisa masuk dengan cepat, keluar dengan cepat. Ya, jadi masuk cepat, keluar bisa cepat. Kita bacakan ayat pembinasa, sebelum ayat pembinasa kita selesai, dia udah bisa keluar. Karena apa? Jin goilan ini contoh pada zaman Nabi Sulaiman aja ya. Jin goilan dulu, Masya Allah, zaman Nabi Sulaiman aja itu kebetulan goilannya termasuk ifrit, yang mana menawarkan Nabi Sulaiman bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman ini berdiri dari tempat duduk. Ya, tapi kemudian ada Perdana Menterinya Asif Al-Barkoya ini yang menawarkan sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Jadi Asif Al-Barkoya itu sendiri manusia tapi ilmunya lebih tinggi daripada ifrit, daripada goilan itu tadi. Jadi ketika pertama karena jika seorang ini gangguan jin karena dia goilan, ini kalau karena keturunan kita bisa batalkan dengan At-Taubah ayat 1. At-Taubah ayat 1 bunyinya bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina atum minal musyrikin. Saya ulangi lagi ya. Bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina atum minal musyrikin. Tapi dia harus ikrar. Ikrar minimal 3 kali. Dan kita bacakan itu sebanyak-banyaknya, bisa 7 kali, bisa 21 kali. Dan dia pun harus ikrar untuk memutus jin keturunan ini. Jadi jin keturunan ini bisa jadi si pasien ini dulu mungkin kakeknya entah siapa, entah buyutnya, entah nenek moyangnya pernah ada yang sangat sakti. Entah karena naklukkan goilan ini atau karena keilmuannya sehingga dia ini. Jadi kalau jin keturunan jangan berfokus pada untuk mengalahkan dia. Karena bisa dibayangkan kalau goilan ini usianya di atas 10.000 tahun, kira-kira dia banyak temannya enggak? Banyak. Jadi kalau kita ngalahkan kira-kira ada selesainya enggak? Enggak ada selesainya. Rumit tapi nanti muter-muter aja. Terus poin kedua, goilan ini juga punya saudara banyak enggak? Banyak. Jadi dia sendiri ilmunya tinggi. Kalau kita ngalahkan goilan ini, dia sebelum diserang udah keluar. Malah kadang-kadang pernah kejadian pasien ini, dia awalnya kesurupan dari si goilan ini, suaranya misalnya laki. Tiba-tiba begitu kita mau bacakan, udah keluar dia, udah ganti sama temannya. Ketika kita kalahkan ternyata dia bukan goilan. Jadi ketika kalah, akhirnya ini dia bilang, dia tadi ini sudah keluar. Dia ini memang sengaja untuk didorong atau masuk itu bareng. Jadi masuk ini banyak dan goilannya enggak kena. Jadi kembali lagi, jika itu karena keturunan, kita fokus untuk membatalkan aja. Ikrar, poin pertama ikrar, terus kemudian kedua baca At-Taubah ayat 1. Kita berulang-ulang itu aja. Atau dibacakan ke air juga, suruh mandi pakai air ruqyah, pakai daun bidara dan ikrar sama baca ini tuh kita mandi, ini insya Allah selesai. Jadi At-Taubah ayat 1 tadi apa? Bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina atum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina atum minal musyrikin. Insya Allah nanti ditulis ya. At-Taubah ayat 1. Bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina atum minal musyrikin. Jadi pasien dan peruqyah ini harus paham. Ini goilan kenapa masuk? Karena 3 hal tadi. Tadi karena keturunan, pakai At-Taubah ayat 1. Kedua, kalau dia ini goilan ini dilibatkan karena kena sihir, maka kita tidak semua sihir melibatkan goilan. Sihir yang paling
sering melibatkan goilan adalah sihir tafrik, sihir perceraian, sihir perselisihan, sihir permusuhan. Jadi apa itu sihir tafrik? Mungkin ikhwafillah silakan lihat di tayangan-tayangan kita sebelumnya sihir tafrik biar lebih paham. Jadi sihir tafrik ini biasanya melibatkan goilan. Jadi jangan heran ketika sihir tafrik ini lama selesainya. Udah reda sebulan, 2 minggu. Kalau orangnya ini tidak taat kepada Allah, goilan ini bolak-balik dia. Seringkali kadang-kadang goilan pun dia sembunyi. Di rupiah pakai ayat dasar yang sudah lebih 100 kan, apa itu ayat dasar? Apa itu ayat dasar? Lihat di tayangan kita sebelumnya ya. Terus saya pakai ayat pembinasa yang dicampur ayat azab yang lebih 100 juga. Akhirnya 200 ayat tidak mempan goilan ini. Karena apa? Goilan ini biasanya dia sihir yang melibatkan boneka yang direndam di darah atau di kotoran. Jadi direndam di darah. Jadi darah ini maka kita harus lonturkan pasien. Kalau karena sihir tafrik atau sihir fudu itu biasanya pakai ini. Jadi sihir penarik dan pengendali itu pun Jawa Tahyij juga biasanya melibatkan goilan tapi tidak permanen. Jadi kadang-kadang permanen juga ada. Tapi untuk sihir-sihir yang lain biasanya jarang melibatkan goilan. Jadi ketika goilan karena kalau sebab yang kedua yaitu karena sihir tafrik, terutama tafrik sama sihir marit yang kelas tinggi, sihir sakit yang kelas tinggi. Karena setelah orang kena tafrik itu biasanya kena marit juga, kena sihir marit itu sihir sakit. Oh berarti pakai komplit Ustaz? Ya, pakai komplit. Jadi kalau karena kena sihir ini kita lunturkan dengan ayat-ayatnya apa? Insya Allah nanti ditulis ya. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim di Al-Maidah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaratiyatu wan natihatu wa ma akala sabau illa madzakaitum wa ma dzubi'a 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil adlam dzalikum fisq al yauma ya'sal ladzina kafaru min dinikum fala takshawhum wakhshawun al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina faman itura fi makhmasatin ghairu mutajanif lil itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Tambah lagi ayat tentang haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tasilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita ulang-ulang, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Terus ditambah lagi tentang ayat tentang darah dan daging. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'alamtum min jawarihil mukallibina tu'allimunahunna mimma 'alamakumullah faqulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Ini kalau karena direndam di darah. Terus yang ketiga karena seorang ini ilmu. Jadi goilan ini terlibat ketika seorang ini melakukan ilmu hitam yang sangat tinggi. Mungkin dia perjanjian yang sangat tinggi. Termasuk goilan ini apa sih? Kembali lagi goilan ini sebelum tentang ilmu. Jadi yang perlu digarisbawahi goilan ini jin-jin yang di atas 10.000 tahun. Jadi termasuk Nyai Loro Kidul itu goilan, jin yang di atas 10.000 tahun. Jin-jin yang kelas tinggi itu yang di gunung-gunung, orang misalnya gunung apa itu goilan itu pimpinannya biasanya itu. Jadi kalau yang ketiga ini karena orang yang ilmu tinggi biasanya orang yang melibatkan ini ketika ruqyah terus dia kalah bisa gila. Dan ini sangat susah untuk diobatin. Orang yang gila kena goilan. Kemarin juga ada yang minta diruqyah karena sudah gila. Ternyata dia gila karena ilmu. Jadi ilmunya sudah sangat tinggi dia. Bahkan saya tanya ke keluarganya, Masya Allah, dia sudah gila itu, jadi bisa mengendalikan orang, bisa ini. Bahkan dia itu kalau buang kotorannya itu ditulis pakai nulis Arab. Jadi ini ilmu hitam ya, jadi makanya ini juga melibatkan goilan. Jadi dia sampai gila.
Sampai gila ini pun nanti ayat-ayatnya juga sangat susah karena dia sendiri mungkin juga ya ritual-ritualnya sehingga perjanjian dengan Goilan ini sangat sulit. Jadi dia pun sangat beberapa kali sudah puluhan kali diruqyah sama orang-orang juga ini. Jadi sangat sulit untuk disembuhkan. Jadi suatu saat juga gimana untuk membunuh Goilan ini nanti suatu saat kita bahas tersendiri ya di YouTube untuk membunuh ini bukan untuk membunuh tapi ini untuk melunturkan. Jadi kenapa kalau ini sudah luntur dari pasien, untuk yang kalau keturunan kan kalau kita sudah ikrar, udah ini, udah benar-benar diulang-ulang, terus dimandiin itu biasanya udah putus, udah selesai. Kalau tafrik juga biasanya itu asal tidak diperbarui, insya Allah bisa selesai juga. Jadi mulai Goilan ini keterlibatannya sudah karena luntur dia. Kenapa Goilan ini? Karena minum darah, menjilatin baik darah haid ataupun kalau darah orang itu biasanya makanya dia sirin marit sir sakit tingkat tinggi ini melibatkan Goilan karena tiba-tiba makannya banyak tapi kurus karena darahnya juga dihisap dia. Jadi itu Goilan seperti itu. Tapi ini ayat-ayat yang saya sebutkan tadi bukan untuk membunuh, itu untuk melunturkan. Jadi semakin dia ini luntur, semakin murni, Goilan ini untuk ini istilahnya makin tidak tertarik. Jadi dia sendiri itu kalau melibatkan jin-jin lain itu karena dia sendiri ibaratnya karena dia masih ada daya tarik dari orang itu mungkin karena direndam di kotoran atau di darah itu. Tapi kalau dia luntur lama-lama sudah tidak tertarik. Terus poin kedua, pasien setelah dilunturkan harus rutin baca Al-Quran, rutin sholat, keluarganya juga begitu. Biasanya ketika sihir-sihir yang melibatkan Goilan ini yang diganggu bukan hanya si korban. Kalau dia ibunya, anaknya juga terganggu. Biasanya suaminya terganggu, sekeluarga terganggu. Karena jin Goilan ini karena dia punya banyak teman. Ya suatu saat gimana? Istilahnya dia berjamaah juga Ustaz ya. Berjamaah. Jadi Goilan itu kita lunturkan nanti daya tariknya. Jadi terus kalau kita ini rutin baca Al-Quran, rutin berzikir, jaga sholat, terus jaga kumpulan-kumpulan kita, dia semakin tidak kerasan. Jadi itu, tapi ini belum pada tahap untuk membunuh ya. Jadi kalau terus-terusan ya kita nanti suatu saat bahas tentang bagaimana cara ayat-ayat apa atau doa apa untuk membunuh Goilan. Tapi enggak malam ini, insya Allah kita akhirin dulu karena udah malam. Ya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.